Halo teman-teman sobat statistika. Di sini bersama saya, Nelly Zaki Agustina akan memberikan tutorial mengenai uji regresi intervening menggunakan aplikasi SPSS. Maka dari itu, teman-teman silahkan bisa disimak sampai akhir ya. Ya baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan uji regresi intervening, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari uji regresi intervening. Jadi, uji regresi intervening sendiri itu memiliki istilah lain atau nama lain yang disebut itu sebagai path analysis ataupun analisis jalur, di mana path analysis ataupun analisis jalur ini merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi. Untuk analisis regresi sendiri itu biasanya digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara analisis jalur maupun path analysis itu tidak hanya cuma menguji pengaruh langsung saja, tetapi juga menjelaskan tentang pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Nah, di sini saya memiliki sebuah data, sebuah judul, juga sebuah variabel yang mana judulnya adalah pengaruh lingkungan kerja ataupun X1 dan kepuasan kerja atau X2 terhadap motivasi kerja atau Y serta dampaknya terhadap prestasi kerja karyawan atau Z. Nah, di sini kita juga memiliki kerangka hipotesisnya ya teman-teman, yang nantinya itu bakal diuji satu persatu, yang mana hipotesisnya itu ada 3. Yang pertama, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Yang kedua adalah pengaruh X2, X1, X2, dan Y terhadap Z. Dan yang ketiga adalah pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Ya baik teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke dalam perhitungan uji regresi intervening. Di sini saya sudah memiliki data dan beberapa variabel. Yang pertama ada variabel X1 itu lingkungan kerja, variabel X2 ada kepuasan kerja, variabel Y ada motivasi kerja, dan variabel X ada prestasi kerja. Silakan teman-teman bisa menyesuaikan dengan data yang teman-teman miliki. Kemudian kita pindah ke data view. Di sini ada X1, X2, Y, dan Z, dan saya memiliki 70 data yang akan kita uji regresi secara intervening. Jadi sekarang kita langsung aja untuk uji regresi intervening. Yang pertama itu budget analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear. Nah, di dalam linear ini, silakan teman-teman untuk variabel X-nya dipindahkan ke dependent, independent, karena di sini saya memiliki 2 variabel X, maka saya akan memindahkan kedua variabel X saya ke kolom independent. Kemudian variabel Y-nya silahkan dipindahkan ke dependent. Untuk yang lainnya kita biarkan saja, kita biarkan default, terus kita pencet OK. Nah, teman-teman sekarang udah muncul nih output terkait uji regresi intervening yang model pertama. Ini di sini ada 4 tabel, tapi nanti tabel yang kita butuhkan itu terkait tabel koefisien, dan kita bakal melihat nilai signifikan dan juga ada model summary yang bakal kita lihat terkait R-square-nya. Nah, di uji regresi intervening sendiri ini ada 2 model. Model yang pertama udah kita lakukan, selanjutnya kita bakal balik ke model kedua sebelum nantinya bakal diinterpretasikan dan diberikan kesimpulan. Baik teman-teman, selanjutnya merupakan perhitungan uji regresi intervening menggunakan model yang kedua. Caranya sama, budget analyze, terus ke regression, kemudian ke linear. Nah, di sini kan sudah ada data yang tadi kita masukkan ya teman-teman, dan kita akan mengeluarkan data-data ini untuk kembali ke kolom yang awal. Kita pencet reset. Setelah itu, kita masukkan variabel X ke kolom independen, kemudian juga variabel Y ke kolom independen. Variabel Z-nya kita pindah ke dependent. Dan untuk yang lainnya kita biarkan saja default. Kita pencet OK. Baik teman-teman, di sini sudah ada output dari uji regresi intervening model yang kedua. Di sini juga sama, ada 4 tabel. Yang bakal kita lihat adalah tabel koefisien, di mana kita bakal melihat nilai signifikansinya, dan juga tabel model summary yang bakal kita lihat adalah nilai R-square. Nah, untuk teman-teman cara membedakan mana sih yang hasil regresi model pertama dan model kedua. Model pertama teman-teman bisa pencet ini, sedangkan model yang kedua teman-teman bisa pencet yang ini. Baik teman-teman, sekarang kita bakal menginterpretasikan dari hasil yang telah kita peroleh tadi, yang mana tabel koefisien dan juga tabel model summary sudah saya pindahkan ke dalam sini. Untuk model yang pertama, kita lihat kolom koefisiennya. Kita lihat di bagian nilai signifikan.
Mengacu pada output regresi model 1 pada bagian tabel koefisien, dapat kita ketahui bahwa nilai X1 itu yang ini, 0,148, dan X2 itu yang ini, 0,000. Jadi kita juga bisa simpulkan ya bahwa X1 itu lebih besar dari 0,05, maka variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Sedangkan nilai dari X2 itu yang ini, 0,000, maka itu kita bisa tahu bahwa X2 lebih kecil dari 0,05, maka variabel X2 itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian masih di model yang pertama, ada di model summary, kita bisa melihat bahwa di sini nilai R square-nya adalah 0,572, yang menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 57,2%. Sementara sisanya 42,8% yang kita peroleh dari 100% dikurangi 57,2% ini merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian kali ini, atau yang di luar dari variabel X1 lingkungan kerja dan variabel X2 kepuasan kerja. Sementara itu, untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 akar dari 1 dikurangi 0,572. Yang mana 0,572 ini adalah merupakan nilai R square. Kita sudah hitung dan mendapatkan hasil 0,654. Kemudian kita masuk ke model yang kedua. Kita juga sama sudah memindahkan tabel koefisien dan juga model summary. Kita di sini bisa melihat ya teman-teman bahwa X1 itu nilai signifikannya adalah 0,000. Dan X2 nilai signifikannya adalah 0,594 serta Y nilai signifikannya adalah 0,408. Nah, di sini kita bisa simpulkan nih bahwa variabel X1 itu kan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka variabel X1 itu berpengaruh signifikan terhadap Z. Sedangkan untuk X2 dan Y itu kan nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Maka variabel X2 dan Y tidak berpengaruh signifikan terhadap Z. Kemudian kita lihat di tabel model summary, di mana kita bisa melihat nilai R square-nya itu 0,822. Di mana kita bisa mengartikan bahwa nilai X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 82,2%. Sementara sisanya 17,8% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Untuk nilai E2-nya kita bisa hitung dengan akar dari 1 dikurangi 0,822 yang bernilai 0,422. Nah, selanjutnya ada kesimpulan nih, teman-teman. Dari yang kita udah lihat tadi di kolom koefisien di bagian nilai signifikan, kita bisa melihat bahwa pengaruh X1 terhadap Y itu karena nilai signifikan X1-nya tadi 0,148 itu lebih besar dari 0,05, maka X1 itu secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan dari X1 terhadap Y. Kemudian juga yang X2 terhadap Y, kita udah tahu tadi nilai X2 adalah 0,000, yang mana lebih kecil dari 0,05. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan dari X2 terhadap Y. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh X1 terhadap Z. Tadi sudah disebutkan bahwa pengaruh nilai signifikan dari X1 terhadap Z adalah 0,000, yang mana lebih kecil dari 0,05. Jadi kita bisa menyimpulkan juga bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan dari X1 terhadap Z. Untuk pengaruh X2 terhadap Z, tadi kita tahu bahwa nilai signifikansi dari X2 adalah 0,594, yang mana artinya lebih besar dari 0,05. Jadi kita di sini juga bisa menyimpulkan ya bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z. Dan untuk pengaruh Y terhadap Z, kita tahu tadi nilai signifikansi Y-nya adalah 0,408 yang lebih besar dari 0,05. Jadi untuk Y sendiri terhadap Z juga tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Selanjutnya ada pengaruh X1 melalui Y terhadap Z dan juga pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Nah, di sini ada kerangkanya ya teman-teman. Di sini juga sudah ada nilai-nilainya. Nilai-nilai ini itu diambil dari tabel koefisien di bagian ini teman-teman. Di bagian standardis koefisien beta. Di mana ini adalah X1 terhadap Y, terus kepuasan X1 terhadap Z, X2 terhadap Z, dan juga
Y terhadap Z. Sedangkan yang terhadap Y itu di bagian ini, model pertama, standardis koefisien beta. Ini adalah X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Nilai-nilai tersebut itu dimasukkan ke dalam diagram ini dan hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa melihat di diagram ini ya. Nah, di sini kita juga udah tahu langsung nih bahwa pengaruh langsung dari X1 terhadap Z itu adalah 0,915 ini. Sedangkan pengaruh tidak langsung dari X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y atau ini dan dengan nilai beta Y terhadap Z atau ini, yaitu nilainya 0,142 dikali 0,066 yang hasilnya adalah 0,009. Nah, dari perhitungan ini tadi kan disebutkan bahwa pengaruh langsungnya 0,915 dan pengaruh tidak langsungnya adalah 0,009. Jadi kita juga bisa simpulkan ya teman-teman bahwa nilai pengaruh langsung itu lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung untuk analisis yang ini. Kemudian untuk analisis yang X2 melalui Y terhadap Z, kita juga bisa melihat dari kerangka yang ini bahwa pengaruh langsung dari X2 ke Z itu adalah 0,044. Nah, sedangkan nilai yang tidak langsungnya itu adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Y dan juga dikali dengan nilai beta Y terhadap Z. Kita tahu itu nilainya 0,667 dikali 0,066, hasilnya adalah 0,044. Nah, disebutkan ini bahwa nilai secara langsungnya 0,044 dan nilai tidak langsungnya adalah 0,044, yang berarti kita bisa simpulkan bahwa nilai pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung itu memiliki kekuatan pengaruh yang sama besar ya teman-teman. Nah, jadi itu tadi merupakan cara perhitungan uji regresi intervening menggunakan aplikasi SPSS, beserta interpretasinya serta kesimpulan. Baik teman-teman, cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, see you!